Subscriberku dikit loh, jangan tapi. Apa? Subscriberku tuh dikit loh. Yes. 1.500 ya. Sama, aku juga 1.100 berapa gitu. Masih sama. Jam tayang aja, aku sekarang lagi fokus jam tayang. Jam tayang? Belum terkejar. Belum terkejar, Pak. Masih 500. Aku sebenarnya kan udah tahu nih, kemarin kamu ada cerita-cerita udah. Cuma aku ulangin lagi nih. Oke, ya nggak apa-apa. Nggak apa ya? Itu kan sering terjadi di saya, Pak. Basa-basi orang ya? Iya. Tanpa di podcast itu adalah topik-topik umum sebenarnya. Iya. Nama asli Ical kan? Ical. Ya, Ical. Oh, enggak, Pak. Nama asli Ical atau? Nggak, aku nggak bisa. Muhammad ya? Aku tetap pakai Ical. Enggak bisa nama asli? Nggak bisa. Nama KTP? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak laku, Pak. Tapi nama asli? Nama asliku Muhammad Faisal. Muhammad Faisal. Panggilannya Ical. Aku lihat di game tuh, aku kan scroll dari sampai bawah tuh. Ada Thailand. Kemana? Ada apa? IG pribadi? Iya, enggak, bukan IG pribadi, IG 22. Ada tulisan Thailand tuh. Oh, yang paling bawah. Iya. Ada. Kecil sedikit tuh kan? Itu ya itu tadi salah satu kesukaan aku itu dengan culture yang ada di Thailand ya. Nggak tahu kenapa sebenarnya. Mungkin karena Kenapa Thailand? iya, mungkin karena aku sebenarnya kan kalau dibilang film nggak juga ya. Iya. Film aku kalau referensi film itu sebenarnya banyak. India ada, Thailand ada. Gitu. Jadi ya mungkin aku dulu kan Thailandnya. Tapi nanti ke depan aku akan punya ornamen-ornamen dengan tulisan India mungkin. Bisa jadi. Boleh. Gitu aja sih. Asli bukan kecil, masa kecil di mana? Kecil aku di Sumatera Utara, di Siantar. Siantar tuh Medan. Siantar tuh 2 jam lah dari Medan. 2 jam Nggak di Medan banget. 2 jam dari Medan. Itu lebih dekatnya Tanah Batak. Gimana masa kecil Medan? Gimana? Masa kecilmu? Apakah senang-senang sama Wah, itu teman-teman? kalau untuk kilas tentang senang-senang sama temennya waktu itu fun lah ya. Fun ya? Senang, seru. Aku ngedapetin masa kecil yang cukup ya nggak seperti orang kebanyakan ya yang suram gitu. Cukup. Cuman di waktu itu ada tragedi aja yang jadi warna di hidup aku. Dibilang nggak enak, dibilang mau disesalin ya udahlah, udah lewat juga ya. Tragedinya waktu kecil atau? Ya kecil lah, aku Oh, kecil. kelas 3 SD lah. Kecil lah itu ya, Iya, anggap kecil lah ya. SD. Jadi waktu kelas 3 SD itu orang tua aku ternyata pisah. Tapi aku nggak tahu. Oh iya. Aku belum paham waktu itu kan, Belum yang paham namanya apa kata cerai iya. Bahasa Inggrisnya cerai apa sih? Break up. Nggak tahu. Terus. Oke lah, nggak paham dengan kata-kata cerai Iya. itu. Jadi aku cuman pahamnya ibu aku pergi karena kebetulan kan itu cerainya, bahasa cerainya itu nggak secara langsung. Iya. Ibu aku pergi ke luar negeri, ke Malaysia. Jadi aku pikir waktu itu cuman kayak, oh ibu aku ini suara musik nggak jadi masalah. Ya, matiin nggak apa-apa. Nah. Jadi Ical tuh Tuh. seorang traveler. Iya kan, traveler ya? Backpacker lah. Backpacker ya? Backpacker. Dulu backpacker, sekarang tuh nomaden person. Nomaden tuh artinya apa sih, Cak? Nomaden itu artinya tidak menetap, Pak. Tidak menetap. Tidak menetap. Itu kan diambil dari bahasa Latin, nomad. Nomaden. Nah, penggunaannya itu dulu familiarnya di manusia purba. Di manusia purba. Ya, manusia nomaden. Jadi, ya manusia purba zaman itu kan tinggalnya di gua-gua, pindah-pindah gitu kan. Nah, aku pakai itu kata itu sekarang untuk melabelin pilihan hidup aku aja sebenarnya sekarang ini. Total berkelana tuh Ya. berapa tahun udah? Sekarang ini masuk tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun pertama berarti mulai dari aku lihat tuh di Kalau mulai pertama itu dari Pekanbaru, karena akhirnya aku pindah ke Pekanbaru. akhirnya pindah ke Pekanbaru. Ikut Kalau bapak, tadi ikut bapak enggak sendiri. sendiri. Kalau tadi masa kecil aku di Siantar gitu kan. Ya. Nah, itu karena kemudian aku dapat beasiswa di Medan. Beasiswa sekolah. Beasiswa SMA.
Selesai, aku tetap di Medan, nggak pulang, lanjut kerja, terus mutasi ke Tangerang. Selesai dari Tangerang, aku resign. Aku resign itu karena akhirnya pilih Pekanbaru karena kakak aku tinggalnya di Riau waktu itu. Sudah tinggal di Riau, udah nggak tinggal di Sumatera Utara lagi. Kamu tuh berapa bersaudara, Jang? 3. 3 bersaudara. Kamu nomor? Aku nomor 2. Yang satu lagi? Yang pertama kakak aku cowok, cewek. Cewek? Iya. Yang kedua Kalau di kamu? sana, yang kedua aku, Ketiga? adik aku cowok. Cowok? Adik aku cowok. Semua suka gini-gini aja, kopi gitu kan? Kalau kakak aku ya enggak. Karena kakak aku mungkin kepotong ya ininya, masa hidupnya gitu. Iya. Dia nikahnya cepat gitu, jadi kepotong lah. Dia nikahnya cepat, kemudian adik aku akhirnya punya ketertarikan sama traveling, sama kopi juga. Pasti gara-gara kamu juga sih ya? Iya. Rata-rata tuh adik tuh, adik tuh kan? Ada lah sosok Iya. sosok inspirasi dari keluarganya itu ada. Pasti, Tapi kadang-kadang aku jadi nggak suka gitu. Karena menurut aku kan belum terlalu luar biasa ya. Nggak cocok jadi seorang inspirator, panutan, apalagi adik sendiri gitu. Aku berharapnya adik aku ya punya inspirator itu orang lain lah gitu. Jangan aku, karena kan aku tahu kapasitas aku. Adik aku nyontoh aku, ya maksudnya nggak akan lebih tinggi dari aku jatuhnya gitu. Ibarat kata aku cuman sebatas gini, aku pengen adik aku di atas aku. Tapi kalau inspiratornya dia kan nggak bisa. Inspirator dia aku kan nggak bisa. Dia akan tetap segini gitu. Makanya kadang-kadang aku nggak keselnya di situ aja. Tapi nggak salah kan? Nggak salah. Cuman kesel aja gitu. Tapi aku nggak marah, nggak nuntut dia, nggak. Balik ke backpacker tadi? Iya. Ke apa? Nomaden. Nomaden. Awal mula tuh, pertama perjalanan tuh dari mana sih? Kalau mulai awal kan dari Pekanbaru ya. Pekanbaru tuh? Pekanbaru tuh Riau. Iya. Iya. Maksudnya gimana? Kepikirannya tuh kepikiran untuk apa ya? Untuk aku mau keliling Indonesia. Oke. Itu terpikirkan itu di zaman, mungkin aku di zaman itulah tadi ada sisi di mana hidup tanpa arah dan tujuan. Kita mungkin ada sebab akibatnya ya, karena mungkin tadi balik lagi ke background keluarga aku ya. Sampai akhirnya aku tumbuh. Aku nganggap aku tumbuh sendiri, Wak, waktu itu. Jadi walaupun aku tinggal sama nenek aku, peran nenek aku sebagai pengasuh atau orang tua asuh itu nggak dapet gitu. Artinya aku mencari jawaban dari semua pertanyaan yang ada dalam hidup ini sendiri. Makanya aku bilang aku tumbuh sendiri gitu. Nah, berangkat dari situ aku ngerasa kalau misalnya hidup aku kayak aku malah bertanya, buat apa sih aku hidup gitu loh. Aku bertanya di sisi itu. Cuman sampai akhirnya aku ngerasa aku udah nggak pernah merasa sudah lagi tidak punya keinginan apa-apa di dunia ini. Itu masih di zaman SMA. Dapatlah referensi tentang beberapa film, buku gitu kan, tentang kebebasan. Hidup, ya kebebasan, hidup di alam bebas gitu. Itu adalah salah satu film. Sampai akhirnya semakin banyak aku nonton referensi, ya akhirnya aku rangkum. Oke, aku akan dapatkan kebebasan aku milih untuk hidup yang bebas, tidak keterikatan apa-apa, sampai akhirnya dapatlah satu pola hidup yang sekarang ini aku pilih, hidup nomaden. Hidup nomaden ini ada banyak lagi nanti sebenarnya tantangannya. Salah satunya adalah di mana kita tinggal gitu kan. Akhirnya aku putuskan di waktu itu, aku berpikir aku akan hidup nomaden nanti dengan camper van. Udah lah. Berjalannya waktu, bahkan aku dapat mobilnya aja lah ya. Ini belum jadi camper van. Itu baru bulan puasa tahun ini kemarin. Itu artinya dari 2014 ke 2024, 10 tahun yang lalu, Pak. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu aku berpikir itu, dapatnya baru tahun ini. 10 tahun tuh udah kenal kopi belum? Udah kenal Masnya? Oh belum. Aku kenal kopinya 2018. 2018 baru aku kenal kopi. Jadi keinginan aku yang pengen hidup nomaden itu 2014. Di situ juga masih ada pertanyaan, income aku apa nih nanti? Nah, ya, itu yang jadi pertanyaan kecil. Iya.
Itu yang jadi dilema aku waktu itu. Maksudnya mau keliling Indonesia cuma nggak punya apa? Iya. Mau ngapa? Oke lah, aku udah memutuskan hidupnya dengan camper van untuk masalah tempat tinggal. Cuman kan aku butuh untuk makan atau apa segala macam lah gitu ya. Aku belum nemu waktu itu. Nah, dikarenakan aku orangnya tidak ambisius dalam mengejar sesuatu, ya kan? Salah satu faktor aku kenapa bukan jadi orang yang ambisius adalah karena nggak nemu reason. Aku ngelakuin ini buat apa gitu, nggak ada. Balik lagi ke tadi ya, hidup ini aku udah ngerasa kayak nggak ada lagi yang mau aku kejar di hidup ini. Nah jadi ketika aku berpikir income aku belum dapat nih jawabannya, aku masih let it flow sama hidup, ngikutin aja alurnya gitu ya. Ngikutin alurnya ya, makanya tadi tamat sekolah, aku masih dapat kerja itu kan dari awal SMK udah apa kerja. Tuh, Desain, Pak. Desain interior. Jadi background aku anak arsitek sebenarnya. Cuman ya balik lagi, aku itu kan adalah masa depan ataupun profesi yang bagus ya gitu. Cuman balik lagi alasannya bagus pun itu kalau misalnya aku tidak tahu arahnya mau dibawa buat apa juga gitu kan. Benar. Jadi aku masih ada di ruang itu sampai SMA 1, 2, 3 tahun lah di arsitektur ya. Jadi sampai setelah tamat SMA itu masih ada setahun setengah aku bergabung sama mereka. Kemudian aku resign dari situ. Tapi udah ada tabungan tuh? Ada tabungan tuh? Resign itu ya tadi alasannya pengen keliling Indonesia. Tapi jawaban untuk income belum dapat. Belum dapat. Jadi aku resign dengan alasan pengen keliling Indonesia. Begitu aku resign, aku kan baliknya ke Pekanbaru karena kakakku di sana. Sebulan aku di rumah kakakku, akhirnya kepikiran lah tunda dulu dah buat keliling Indonesianya gitu. Alasannya karena ya secara manusiawi kita akan berpikir uang akan habis ya kan. Ya nggak mungkin aku pakai uang hanya untuk ini gitu ya. Jadi terpikirkanlah waktu itu pengen bangun aset gitu, bikin usaha lah kita. Pergilah aku sendiri ke Pekanbaru kota kan, karena kakak aku kan 4 jam nih dari kota Pekanbaru. Pekanbaru aku sendiri. Waktu itu aku ambillah franchise biar gampang, karena kan aku sendiri ambil franchise Taiti waktu itu masih belum terlalu hype-nya juga kopi di Pekanbaru kan 2018. Nah udahlah. Nah tapi setelah baru aku mulai tipis-tipis juga observasi Pak. Mulai observasi lah di situ kan. Wah ternyata aku akhirnya dapat teman yang ada bergerak di kopi. Dan ketika aku perhatikan, wah kayaknya kopi di Pekanbaru akan prospek ini ke depannya. Mulailah aku untuk ngedukasi diri aku sendiri. Kemudian aku rebranding Taiti tadi, berubahlah dia menjadi sebuah warung kopi, kedai kopi gitu kan. Sempat bertahanlah 3 tahun, akhirnya sebelum aku cabut kan. Dan di situ yang tadi niat aku untuk bangun aset itu akhirnya tercapai. Aku sempat ngebangun 2 coffee shop yang kemudian aku tinggal karena aku pikir udah kelar ini. Kalau dibilang aku cuma pengen bangun aset udah kelar. Karena alat-alat ini nanti akan aku pakai suatu hari kalau misalnya aku bisa berhenti kan. Iya. Coffee shop tuh namanya udah 22? Belum. Namanya Peko. Apa Peko? Lah iya, orang Jawa kan. Peko. Tahu dong. Goblok. Iya, sama satu lagi Black Box. Iya, jadi kalau Bapak bayar kiris itu kan kadang-kadang kok Black Box namanya kan? Itu nama kedai aku. Kebetulan aja sama yang di sini gitu. Nah, gitu dianya. Kemudian waktu aku yang masih di coffee shop di Pekanbaru ketemu satu film? Filosofi Kopi ya. Itulah dapat akhirnya solusi masalah income aku. Ketika aku pengen hidup nomaden, income-nya apa? Solusinya udah pecah di sana. Clear lah semuanya kan? Clear. Sampai akhirnya aku tunggu masa adik aku tamat sekolah. Aku tawarin satu kedai ini buat dia. Kenapa aku tawarin? Karena aku nggak mau pergi dengan beban, Pak. Kalau aku pergi tapi masih ada beban adik aku kan, ya beban itu bukan kita keberatan enggak ya, tapi kita sadar kita punya adik, kita punya keluarga gitu kan. Ya itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab aku ngasih satu kedai itu buat dia. Ya udah, akhirnya clear semuanya, aku cabut.
Mulai jalan nih tahun 2022. 2022 jalan. Jalan. Jadi tuh di 2018 kamu sudah menemukan jati dirimu di kopi ya? Ya. Ya. Nah, aku udah mentok, udah di kopi aja dah gitu. Kopi ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gila. Hobi ngopi, Pak? Nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Aku malah dulu sebenarnya juga nggak terlalu hobi ngopi, Pak. Jadi 2018 itu ketika sebelum aku kenal teman-teman kopi, yang aku paham itu ya masih kopi-kopi kecelakaan. Yang aku paham itu ya masih kopi-kopi kampungnya aja, Pak. Jadi nggak ada ini ya, nggak tertarik lah kan. Dan aku akhirnya jadi nggak suka kopi waktu itu karena sajiannya kan terlalu manis. Benar. Belum kenal lah kopi-kopi yang sekarang ini. Sampai akhirnya aku ketemu teman aku itu, baru aku dapatlah edukasi dikit-dikit tentang kopi. Bahwasanya kopi itu bisa dinikmatin dan sebenarnya emang dinikmatinya harusnya tanpa gula, tanpa pemanis gitu. Dan kemudian yang manis-manis kayak yang kita kenal sekarang, kopi susu, kopi apa segala macam, itu kan hanyalah inovasi. Jadi kalau misalnya kita beneran mau merasakan karakter si kopi atau rasa si kopinya, ya sebenarnya ada metodenya yang kita bisa dapetin gitu. Akhirnya aku paham di situ, Pak. Gitu. Makanya aku kalau ngopi sekarang udah nggak yang macam-macam ya, paling filter gitu-gitu aja sih. Filter tuh apa ya? Kalau orang yang belum tahu filter tuh gimana ya? Filter Itu tuh kayak V60 lah, kalau bahasa umumnya V60, ya. filter. Jadi kalau untuk orang awam banget ini adalah kopi yang kelihatannya itu kayak teh. Kayak teh, warnanya coklat-coklat gitu. Artinya pahit banget tuh. Enggak. Ya menurutmu enggak? Loh, kan aku udah edukasi Bapak, tapi dapat kan rasanya. Iya benar. Benar. Akhirnya Mas Reja merasakan V60 nggak pahit ya, pernah. Asam-asam lah, asam-asam manis asam gitu. Cuma di kopi itu ada, aku pernah dibilangin aja ada. Ini aku udah pernah dengar ada yang beli terus berry. Oke. Aku berry tuh mikir tuh berry buah bener kan? Iya. Tapi aku minum tuh nggak ada berry-berrynya aja. Oke. Gini. Jadi berry atau apapun yang mungkin aku sebutin itu adalah flavor. Flavor itu adalah rasa yang bisa kita dapatkan. Nah, tapi perlu digaris bawahin bahwasannya flavor itu tidak akan intens atau dominan. Oh. Misalnya aku nyebutin berry. Ya kita tidak akan minum berry, kita tetap minum kopi. Cuman dia punya sedikit karakter atau rasa-rasa berry, tipis aja tapi tipis-tipis gitu. Nah, itu sih untuk edukasinya penting untuk teorinya ke sensori satu lidah. Oh ya. Kemudian itu juga tergantung sama memori sensorinya kita. Misal nih, aku nyebutin berry, anggaplah blueberry spesifikasinya kan, lebih detailnya. Tapi kalau Mas Reja belum pernah nyobain blueberry secara langsung, nggak akan dapat juga gitu. Jadi itu adalah memori sebenarnya, memori dari sensorinya kita. Oh begitu. Gitu. Bisa jadi dia kalau misalnya dia punya karakter bunga-bungaan, flower gitu ya. Itu hanya sebatas di aroma, nggak bisa masuk ke rasa. Oh di aroma doang? Di aroma doang. Jadi mungkin keluar jasmine, lavender gitu kan. Itu hanya di aroma. Tapi di rasa juga akan ada. Gitu. Kayak misalnya gini. Ini adalah salah satu metode sensori ya. Nanti bisa dicoba di rumah. Ketumbar itu punya aroma, tapi nggak punya rasa. Ya. Jadi itu yang dimaksud bahwasanya aroma dan rasa itu tidak bisa disamain. Aroma dan rasa adalah beda. Dan rasa itu hanya 4. Iya, manis, asin, pahit, asam. Ya kan? Gitu. Makanya kalau misalnya kita bilang karakternya like berry, ya berarti dia adanya di asam. Berry kan asam-asam gitu. Cuman asamnya asam berry gitu. Bukan buah berinya ada dicemplungin gitu, enggak. Seperti itulah lebih kurangnya. Oke. Lanjut cerita perjalananmu tadi. Apa tadi, Pak? Tadi Pekanbaru. Aku kan mulai 2022 tuh. 2022 aku mulai itu awalnya kan pakai motor. Cuman motor apa tuh? Motor Astrea. Astrea 800, speednya masih 3. Cuman waktu itu bukan aku niat mau keliling Indonesia pakai motor gitu, enggak. Ya, Aku gitu. cuman bikin
plannya itu adalah dari Pekanbaru aku pakai motor itu cuma mau ke Bali. Ke Bali. Karena aku pikir aku kan mau move aja dari Pekanbaru waktu itu. Mau move-nya itu aku pilih di Bali untuk aku jadikan tempat aku buat nabung. Nabungnya untuk beli camper van. Camper van ini? Iya. Ya walaupun kalau misalnya kejadiannya kan akhirnya tidak seperti yang kurencanain. Jadi yang emang tadi sorry. Emang yang kamu rencanain itu gimana? nah itu, yang aku rencanain itu aku berangkat dari Pekanbaru, pindah ke Bali. Udah gitu doang. Udah. Tapi kan kalau misalnya orang lihat yang orang paham sekarang adalah oh, si Ical ini dia punya proyek keliling Indonesia sambil jualan kopi. Nah, ya aku mikirnya gitu. Nah, ya kan? Enggak. Oh, enggak gitu. Enggak. Jadi aku nggak pernah punya embel-embel aku pengen keliling Indonesia mau jualan kopi. Sebenarnya malah kalau misalnya aku nanya sama diri aku sendiri, misalnya aku punya proyek itu, aku mikir buat apa aku bikin itu? Keliling Indonesia jualan kopi gitu kan? Iya. Ya mending aku di Pekanbaru aja Pak jualan kopi kan gitu. Iya, benar, ya. Nah, itu yang orang tangkap itu di situ kalau lihat-lihat dari sosmednya. Padahal plan sebenarnya adalah aku cuma mau pindah dari Pekanbaru ke Bali. Di Bali aku stay itu untuk nabung, untuk beli camper van. Ya. Baru aku wujudin pilihan aku tadi buat hidup nomaden. Nah, hidup nomadennya itu tidak ada konsepnya. Sama seperti kita hidup di rumah di sini, di apa segala macam. Yang ada konsepnya, hidup aja gitu. Hidup rumahnya di sini. Misalnya Mas Reja rumahnya di sini gitu kan. Aku rumahnya ini gitu. Oh, Tinggalnya mau di mana terserah aku, tinggalnya mau berapa lama terserah aku gitu. Jadi nggak ada konsepnya emang. Nah, income-nya tadi apa? Ya tadi udah dapet kan jualan kopi gitu. Jadi ya aku hanya ingin hidup seperti manusia biasa ya pada umumnya normal gitu. Hanya cara hidupnya aja yang beda. Cara hidupnya yang beda. Iya. Kalau mereka biasanya, kalau kebanyakan orang hidupnya statis, aku memilih hidup nomaden. Tapi sisanya sama aja. Aku nggak pernah kepikiran orang yang sosialis banget, artinya punya proyek sosial, nggak yang orang aktivis banget punya proyek aktivis, nggak yang idealis banget punya proyek idealis, enggak. Aku pengen hidup udah jadi normal aja gitu. Cuman ya mau tidak mau akhirnya ke expose karena tidak seperti pada umumnya kan. Nah itu. Yang jadi daya tarik orang lain kan perbedaannya. Oh ini orangnya beda nih. Iya. Dimana orang pengennya hidup settle, standby di satu kota, satu tempat, aku malah enggak gitu. Kayak gitu, makanya orang punya daya tarik untuk cari tahu, datang langsung gitu kan. Misalnya aku lagi jualan, dia datang nanya-nanya tentang itu. Kadang-kadang itu adalah sisi bosennya, Pak. Sisi bosennya Sisi malah. bosennya. Karena penjelasannya kan akan panjang, pertama. Dan yang kedua, ibarat kata, terlalu menceritakan kehidupan pribadi kan buat apa? Ya kan? Jadi ya ketika mereka nanya, "Oh, ini mau kemana?" gitu. Halo. Halo. Kan ketika orang ketika terlalu diceritakan kan buat apa? Akhirnya ya udah orang nanya, "Oh, ini Bang mau kemana?" "Oh enggak, aku pengen keliling Indonesia aja udah gitu." Artinya yang sekedar aja lah aku sampaikan gitu. Secukupnya untuk menjawab pertanyaan mereka gitu. Kenapa dibilang sisi bosan? Satu hari itu bisa 10 pertanyaan yang sama, Pak. Buset. Misalnya ada 10 list pertanyaan, itu 10 list diulang sama orang berbeda. Itu yang bikin Jadi bosan. mengulangi jawaban. Iya. Ini. Kadang-kadang itu adalah sisi bosan, jenuh gitu loh. Tapi artinya setiap perjalanan tuh nambah temen juga kan, Jal? Nambah. Tadi banyak kan temen? Nambah teman banyak gitu. Jadi kayak yang awal-awal tadi, akhirnya sekarang ini yang tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang bikin bosan itu akhirnya aku maklumin lah gitu. Biarlah itu cuma sebatas penghubung awal. Ya mereka juga nggak tahu kan mau ngomong nanya apa kan, topiknya mau apa gitu, ya udah biarkan. Tapi ya setelah itu kan nggak ada lagi tuh pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti teman biasa aja kitanya gitu. Jadi buat kalian yang belum tahu, Ical tuh sebenarnya terkenal loh di skena kopi. Dia tuh udah di mana-mana. Aku lihat scroll Instagramnya tuh dia udah. Janganlah Pak. Gila, Aduh. gila, yang komen udah orang-orang kopi. Aduh. Gila. Ical.
Ya itu juga bonus, Pak. Bonus ya? Bonus dari hasil konsisten lah kita bilang ya. Iya. Walaupun sebenarnya itu nggak dikejar kan, tapi ternyata dapet kayak gitu. Maksudnya kita kenal sama Mas Piki, sama Mas Willy, yang dimana mereka adalah influencer kopi di Indonesia, kita katakan gitu kan. Mas Aga gitu, seperti itulah. Ketemu Mas Reja juga, kita kan nggak nyangka aja gitu, tidak direncanakan. Tapi akhirnya kita jadi berhubungan baik gitu kan, it's okay lah. Awalnya aku mikir itu 22 tuh karena kamu ngefans sama apa? 420, enggak. Dulu iya, Pak. Dulu ya? Dulu iya. Makanya salah satu inspirasi TWNT-nya itu ya dari 420. Dulu iya. 22 ternyata apa? Tanggal lahir aku, 22. 22. Gila. Oke, hasilnya banyak hasilnya yang harus digali dari Ical lagi tuh. Banyak, pengalaman. Apa aja, Pak? Nggak ada lah. Ada lah. Aduh. Ada lah. Tinggal ditunggu aja. Kalau nikah dia berhenti atau lanjut ya. Iya, siap. Itu ditunggu banyak orang sih sebenarnya. Akan seperti apa nih gitu ya. Sama tujuan akhirnya ternyata nggak ada juga kan? Ada. Nggak ada ya? Ada. Bapak pernah nyebutin kalau tujuan akhir aku Banda Neira gitu ya. Ya, itu adalah salah satu tempat yang pengen aku samperin. Bukan tujuan akhir, tapi ya salah satu tempat gitu. Tapi ada kepikiran ke luar negeri Jal, untuk kopi juga? Kemarin Pak udah Pak. Mana? Ke Kucing. Apa? Kucing. Kucing itu mana? Kucing itu Malaysia tapi yang bagian timur. Jadi yang dekat sama Kalimantan. Itu jualan kopi juga? Iya. Kita kolaborasi Pak sama temen ya baru dapat lah sama salah satu coffee shop di sana. Itu sama di Brunei. Di Brunei. Di Brunei itu dua lokasi, 2 coffee shop kita kolaborasi gitu. Di sana selera kopinya sama orang Desa? Beda? Kalau di Brunei cukup sama. Tapi lebih apa ya? Lebih kelasan mereka lah gitu. Lebih kelas Mayoritasnya. Jadi gini. Ya, tapi kalau misalnya kita bandinginnya sama Wates atau Kediri, ya mungkin jauh lah ya. Tapi mungkin kalau kita bandingannya sama kotanya, kayak Bandung, Jakarta, mungkin hampir sama Pak. Jadi mereka itu terbiasa dengan Italian base. Italian base tuh kayak cappuccino, espresso, latte gitu. Tapi yang emang bener-bener dengan standarnya mereka, standarnya Italian tadi, yang no sugar, yang nggak banyak request gitu kan. Kalau di Indonesia kan masih, Mas pengen yang manis lah latte-nya gitu ya. Iya benar. Kopi susu aja Pak sekalian gitu. Nggak usah pesen latte gitu loh. Ya kan gitu kan. Iya benar. Nah kalau di Brunei cukup SDM-nya cukup oke lah sebagai customer kopinya kan. Tapi kalau yang untuk di Kucing masih kurang Pak. Di Malah itu ya? Itu masih kalau yang di Kucingnya ya. Tapi kalau yang di KL banyak kayak yang SDM-nya bagus di kopinya banyak kalau yang di KL. Kalau yang di Kucing masih banyaknya kopi tiam. Kopi tiam itu yang pakai saring-saring gitu. Cal. Ada yang viral di TikTok tuh pendekar kopi itu apa itu? Pendekar kopi itu. Apa Pak? Ini pendekar ada salah satu Pak. Pendekar kopi itu apa? Iya. Gimana Pak pendekar kopi ini Pak? Apa pendekar kopi? Jadi pendekar kopi itu sebenarnya hanyalah julukan aja Pak. Julukan untuk orang-orang yang kesel gitu loh. Oh. Kesel. Jadi kayak misalnya ada datang orang gitu kan, sok tahu soal kopi. Anggaplah kita bilang sok tahu, yang entah dia tahu beneran kan. Tapi dia datang, tapi kan akhirnya sebutan pendekar itu kan karena yang tadi sok tahu, terus banyak request gitu. Misalnya dia minta yang specialty kayak V60, espresso, latte gitu kan. Tapi banyak requestnya gitu. Suhunya sekian ya Mas gitu. Gramasinya sekian, stepnya sekian aja Mas gitu. Jadi banyak request ya? Ya banyak request. Terus nanti dia habis kita seduhin dia koreksi. Mas kok ini nggak dapat karamelnya misalnya gitu. Kok ini biasanya aku kalau menyeduh ini beansnya ada loh lavendernya gitu. Ini kok nggak ada gitu. Nah itu yang disebut pendekar sebenarnya. Banyak yang kesel ya? Iya. jadi sebutan pendekar itu karena barista-baristanya itu kesel gitu. Terakhir Jal. Apa tuh? Kata-kata buat pendekar Jal. Pendekar apa gimana? Kata-kata buat pendekar ya? Ya edukasinya. Apa ya? Aku kalau sekarang kalau aku sih sama pendekar udah aman Pak aku. Tapi ya buat yang sok tahu gitu loh yang. Ya nggak apa-apa lah ini kata-kata buat pendekar. Bang ini ya kalau seru nih. kalau banyak request
bikin sendiri aja bang. Bawa bin sendiri, Ya. bilang sama baristanya, Mas, aku boleh nyeduh sendiri. Dah gitu aman, tenang. Daripada- Kita temenan gitu. Daripada banyak request, ini. Kamu loh habis dapat gelas di belakang kamu nih, bangsat nih orang gitu. Ya Mas pendekar ya, mohon maaf loh ini. Ya Mas Reja yang minta ini. Oke, itu aja. Sama-sama. Mana bro? Aman bro. Aman 30 menit lumayan.